Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada hadirin hadirat kajian Samara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang penting bagi orang-orang yang susah memaafkan ya. Banyak ibu-ibu yang susah memaafkan. Demikian juga sebagian bapak-bapak juga susah memaafkan. Sehingga akhirnya dendam tetap tersimpan di hati. Malas ketemu dengan orang yang menyakiti hatinya. Dan terkadang orang yang dia dendami tersebut terkadang kerabatnya sendiri ya. Terkadang keluarganya sendiri ya. Nah, bagaimana hukum seorang yang mendiamkan temannya atau saudaranya atau kerabatnya gara-gara ada permasalahan kemudian dia tidak mau menyapa orang tersebut ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum syar'i terkait tema pada kajian kita kali ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Islam sebagaimana kita ketahui menganjurkan agar saf-saf kaum muslimin rapi dan teratur dan bersatu, sehingga terlalu banyak dalil yang menganjurkan kita untuk ya, bersatu dan tidak tercerai-berai ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman adalah saling bersaudara. Dan konsekuensi dari bersaudara yaitu mereka saling bersatu, saling memahami, saling menyayangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a sa'irul jasadi bil humma was sahar. Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang di antara mereka, dalam saling mencintai, saling lembut di antara mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti perumpamaan jasad yang satu. Jika salah satu jasad seperti satu tubuh, jika salah satu anggota tubuh sakit, maka yang lain juga akan merasakan sakit, demam dan bahkan tidak bisa tidur ya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya al-mu'minun, orang-orang beriman itu kalbunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Kaum mukminin itu adalah seperti bangunan saling menguatkan satu di antara yang lainnya. Makanya disyariatkan bagi laki-laki seperti salat berjamaah agar mereka berkumpul bersatu, saling menyapa, disyariatkanlah salam ya. Saling menyalami di antara mereka, dengan saling menyalami maka akan hilang berbagai macam penyakit hati, suudzon, dendam ya, apalagi kalau sudah berpelukan, kemudian jabat tangan, dosa-dosa berguguran dengan berjabat tangan tersebut, penyakit-penyakit hati hilang. Ini semua disyariatkan. Senyum ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Dan yang ini sudah sangat banyak ya dalil-dalil akan seperti ini yang saya rasa ibu-ibu semua sudah pada tahu dan sudah pada hafal ya. Sebaliknya Islam melarang hal-hal yang bisa membuat tercerai-berai. Maka dilaranglah dalam Al-Qur'an disebutkan larang ghibah, tajasus, cari-cari kesalahan orang, memberi gelar ya, gelaran-gelaran yang buruk ya. Ini semua dilarang. Dalam Al-Qur'an melarang hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan la tadabaru ya, la tahasadu, jangan saling hasad. Wala tadabaru, jangan saling boikot ya. Wala tanajashu ya. Wala taqata'u, jangan saling mendiamkan ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wala yabi' ba'dukum ala bai' akhihi, jangan seorang membeli di atas pembelian saudaranya. Wala yasum ahadukum ala saumi akhihi, jangan seorang menawar di atas penawaran saudaranya. Ya, wala yakhtibir rajulu ala khitbati akhihi, jangan seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Semua hal yang bisa mengantarkan perpecahan dilarang. Kemudian Rasulullah mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Namun tidak bisa kita pungkiri
Namanya manusia, kita terkadang bermasalah dengan orang lain ya. Makanya orang yang sabar dalam bergaul itu orang yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW, ya, al-muslim alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Sampai Nabi SAW menganjurkan interaksi sama kaum mukminin agar saling bersatu, saling mengenal. Kata Nabi SAW, seorang muslim yang berinteraksi dengan masyarakat dan sabar dengan gangguan mereka lebih afdal daripada seorang mukmin yang menyendiri, yang tidak sabar dengan gangguan manusia di sekitarnya. Ya, ini tidak lain Rasulullah SAW ingin kaum mukminin saling mengenal, saling berinteraksi. Dan namanya pertemanan, namanya interaksi. Kadang-kadang ada hal yang tidak sesuai di hati. Terkadang seorang berbuat zalim kepada kita, terkadang kita masalah sama dia. Dari sinilah kemudian timbul yang namanya mendiamkan. Kalau dalam bahasa istilah syar'inya namanya hajar, ya, hajar, yaitu mendiamkan, memboikot. Ya. Bagaimana hukum memboikot ya? Kita akan bahas ya. Secara syar'i mendiamkan ya. Mendiamkan ya, ini ada beberapa istilah ya. Ya, ada namanya dalam istilah syar'i bisa namanya al-hajar ya. Ya. Kemudian juga misalnya at-tadabur, saling balik belakang, atau at-taqatu ya. Saling memutus hubungan, ya, ini semua makna yang sama. Ya. Rasulullah SAW mengatakan la tadabaru wa la taqatu, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling balik belakang. Ini hukumnya bagaimana ya? Al-hajar ya, bahwasanya atau mendiamkan atau memboikot ya. Secara umum ada dua model ya, dua model. Yang pertama mendiamkan karena urusan duniawi. Karena urusan duniawi. Karena dia ngejek kita misalnya ya. Karena dia ada masalah dengan kita, masalah duniawi intinya ya, salah paham apa yang. Yang kedua mendiamkan karena agama ya. Adapun mendiamkan karena agama ya. Ini utara kita yang pertama, ini yang kedua ya. Mendiamkan karena agama artinya kita memboikot seorang karena dia melakukan maksiat atau melakukan bid'ah ya. Itu mendiamkan karena agama, yaitu memboikotnya ya, memboikotnya karena ia bermaksiat atau melakukan bid'ah. Bid'ah, maka ini tidak ada batasannya ya. Tidak ada batasannya, tergantung maslahat. Tidak ada batasan hari, namun tergantung maslahat. Tergantung maslahat ya. Sebagaimana dalilnya adalah Nabi SAW menghajar Ka'ab bin Malik dan dua temannya ya, yang tidak ikut perang Tabuk ya. Tidak ikut perang Tabuk. Kemudian ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, maka orang-orang munafik datang dan mereka menyampaikan, kami punya uzur ya Rasulullah sehingga kami tidak bisa ikut perang Tabuk. Namun tiga orang ini, di antaranya Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, orang ketiga saya lupa namanya, ketiganya datang kepada Nabi dan mereka jujur, kata mereka kami tidak punya uzur, tapi kami memang malas waktu itu, ada hal yang buat kami tidak berangkat untuk perang Tabuk. Maka Rasulullah SAW berkata, amma hadza faqad sadaq, sungguhnya Ka'ab bin Malik sudah jujur. Tunggu sampai keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama itu Rasulullah SAW pun memboikot mereka. Tidak seorang pun dari tiga orang ini diajak berbicara. Kalau mereka mengucapkan salam tidak dibalas. Kalau mereka pergi ke masjid maka tidak disapa. Dan itu berlaku sampai 50 hari. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surat At-Taubah memberi ampunan kepada mereka. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu. Dan kepada tiga orang yang diakhirkan keputusan mereka. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, maksudnya adalah dan kepada tiga orang yang diakhirkan, ditunda keputusan mereka,
sampai ketika mereka menganggap dunia sudah terasa sempit dan jiwa mereka pun terasa sempit dan mereka tahu tidak ada jalan keluar dari Allah kecuali kepada Allah, maka Allah pun menerima taubat mereka. Ya, maka setelah 50 hari mereka diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, akhirnya mereka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dihajar karena mereka bermaksiat. Maksiat apa yang mereka lakukan? Mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya kita boleh memboikot seseorang jika dia melakukan maksiat dan dia tidak meninggalkan maksiat tersebut, atau dia melakukan bid'ah dan dia tidak mau meninggalkan bid'ah tersebut. Kita boikot mereka, boikot dia sampai dia sadar. Namun perkara ini tentunya seperti saya katakan tadi tergantung maslahat. Tergantung maslahat. Kalau kita memboikot, misalnya memboikot anak kita atau memboikot kakak kita, memboikot adik kita, memboikot teman kita, dan kita berharap kalau kita memboikot tersebut dia akan sadar, maka lakukanlah boikot. Kita diamkan sampai dia sadar, dia ngerti bahwasanya dia salah. Tapi kalau kita boikot, kita diamkan, dia tambah parah, maka jangan diboikot. Karena masalah hajar mubtadi atau hajarlah angsi, memboikot, mendiamkan pelaku bid'ah atau memboikot, mendiamkan pelaku maksiat, ini termasuk dari an-nahyu anil munkar, termasuk dari ingkarul munkar, termasuk dari mengingkari kemungkaran, dan para ulama sepakat bahwasanya mengingkari kemungkaran dibangun di atas maslahat. Jika seorang melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran, ternyata kemungkarannya semakin parah, maka jangan dia lakukan. Ya, jangan dia lakukan. Tapi kalau dia mengingkari kemungkaran, kemudian kemungkaran semakin berkurang, maka wajib untuk dia mengingkari kemungkaran. Makanya di zaman sekarang ini belum tentu kita bisa mempraktikkan hal ini. Contoh, misalnya ada anak kita, ternyata dia ketahuan maksiat, kemudian dia mungkin suka apa, terus kita boikot, kita diamkan. Kalau dia kembali, alhamdulillah, silakan kita boikot anak, meskipun anak kita yang kita cintai. Tapi kalau kita boikot, ternyata dia malah pergi, dia malah ketemu dengan teman-temannya yang nakal, semakin parah, maka jangan diboikot. Maka ini perlu fikih memboikot pelaku maksiat, melihat maslahat dan mudarat. Ya. Dan praktek memboikot pelaku maksiat ini tidak ada batasannya. Selama dia belum tobat, kita boleh memboikot dia selama-lamanya, nggak ada masalah. Misalnya ada orang jengkel, dia bilang saya tidak mau bicara sama dia. Kenapa? Dia adik saya tapi dia praktisi riba. Saya tidak mau ngomong sampai mati. Misalnya, kalau secara hukum syar'i boleh-boleh saja. Tetapi kembali kepada ada maslahat atau tidak. Jangan-jangan dia tidak diajak ngomong sampai seumur hidup, ternyata dia tambah parah, adiknya tambah parah, maka seorang harus cerdas dalam hal ini untuk mendiamkan, memboikot pelaku maksiat, pelaku bid'ah, harus melihat maslahat dan mudarat. Sebagaimana ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran dibangun di atas maslahat dan mudarat. Tidak semua kemungkaran lantas kita ingkari tanpa menimbang maslahat dan mudarat. Ini model boikot yang pertama. Model boikot kedua, yang ini yang dimaksud dalam pembahasan kita, ya. Mendiamkan karena urusan duniawi, ya. Ini aturannya tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal boikot atau mendiamkan lebih dari 3 hari. Ibu-ibu ingat ya, tidak boleh 3 hari, enggak boleh. 2 hari boleh, sehari boleh, 2,5 hari boleh, 3 hari boleh, lebih dari 3 hari haram, tidak boleh. Kalau boikot mereka ternyata perkara dunia, gara-gara salah ngomong, gara-gara tersinggung di WhatsApp, di grup, gara-gara tidak diundang, gara-gara ngejek, ini semua urusan duniawi, ya, urusan duniawi, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal bagi seorang muslim maupun muslimah untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan, mereka bertemu, wa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, maka saling melengos, satu melengos ke kanan, satu melengos ke kiri. Satu ke selatan, satu ke utara, satu ke timur, satu ke barat, ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Dia yang terbaik, dia yang menang dalam kasus yang terjadi di antara mereka berdua. Kenapa syariat membolehkan selama 3 hari? Karena tabiat manusia seperti itu. Kita tidak mudah langsung bisa memaafkan. Kecuali orang-orang yang memiliki hati yang sangat tinggi, dada yang sangat lapang, sangat lebar. Kebanyakan kita sempit dadanya.
sedikit tersinggung, kayaknya dia merendahkan saya, ego, macam-macam lah manusia. Apalagi seperti model-model kita atau sebagian kita mudah tersinggung, sehingga dadanya sempit. Kalau dadanya sempit, cepat marah. Tetapi boleh marah 3 hari, nggak apa-apa. Boykot salam nggak dijawab boleh, tapi cuma 3 hari. Kalau sudah lebih 3 hari, harus selesai. Siapa duluan-duluanan yang duluan selesai? Entah kirim salam lewat WA atau telepon, nggak apa-apa, segera. Itu yang kalau tidak maka mereka terjerumus dalam perkara yang haram. Nah, inilah yang kita bahas tentang bagaimana hukum mendiamkan saudara ya karena urusan duniawi lebih dari 3 hari karena dendam ya. Taib, inilah 2 model hajar dan kita insya Allah akan fokus pada yang ini ya. Taib. Terkait hukum-hukum terkait mendiamkan lebih dari 3 hari. Ya. Baik. Yang kita bahas pertama tentang kerugian orang yang saling memboikot. Boikot. Dia akan mengalami kerugian ya. Di antara kerugian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tuftahu abwabul jannah fi kulli yaumil itsnain wal khamis, fayughfaru likulli 'abdin yu'minu billahi wa la yusyriku bihi syai'a. Illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi syahna, fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibukakan pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis, maka Allah kasih bonus ampunan. Fayughfaru likulli abdin, maka diberi ampunan kepada setiap hamba yang bertauhid dan tidak berbuat syirik sama sekali. Ini keutamaan orang bertauhid. Orang bertauhid, dia tidak ngapa-ngapain, setiap Senin, setiap Kamis dapat bonus ampunan, ya. Kecuali kata Nabi, illa rajulan kana bainahu baina akhihi syahna, kecuali seorang yang punya masalah dengan saudaranya. Fayuqal, maka dikatakan anziru hadaini, tunda kedua orang ini jangan dikasih ampunan, anziru hadaini, tunda dua orang ini jangan dikasih ampunan hatta yastaliha. Maka sampai mereka berdua damai baru diberi ampunan. Jadi kerugian orang yang saling boikot ya, di antaranya pertama tidak dapat bonus ampunan. Ampunan setiap Senin dan Kamis. Ya akhi, kita ini sangat butuh ampunan ya. Setiap hari maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gara-gara ego kita ya, kita akhirnya tidak dapat ampunan bonus setiap hari Senin dan hari Kamis. Itu perkara yang menyedihkan ya. Kemudian di antaranya Rasulullah SAW menjelaskan jika boikotnya sampai setahun bisa menjadi dosa besar, Kata Nabi SAW dalam hadis, man hajar akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi ya. Kata Nabi SAW, man hajara sanatan fahuwa kasafki damihi ya. Siapa yang memboikot saudaranya sampai setahun, mendiamkan hingga setahun, seperti menumpahkan darahnya. Seperti menumpahkan darahnya. Ini menunjukkan dosa besar ya. Oleh karenanya Az-Zahabi ketika membahas tentang kitab Al-Kabair di penghujung dia menyebutkan di antara dosa-dosa yang ada kemungkinan dosa besar adalah memboikot saudara sampai setahun. Ini terjadi ikhwan ya, terjadi.
Terkadang yang paling menyedihkan dia boikot adalah kakaknya sendiri atau adiknya sendiri. Gara-gara masalah sepele, gara-gara masalah duniawi ya. Ya, saya pernah dapat kasus seorang memboikot saudara kandungnya gara-gara masalah warisan yang sepele. Mereka punya orang tua meninggal, mungkin meninggalkan emas sekian, yang mereka masing-masing sudah kaya sekarang. Itu dulu cuma masalah mungkin berapa gram, ribut sampai tidak pernah sampai bertahun-tahun. Seandainya masalah besar, oke, ini masalah sepele, tapi sakit hati membuat mereka tidak saling berkomunikasi. Seandainya itu orang lain, ya mungkin ini saudara sendiri. Seandainya satunya miskin, oke lah dia ngamuk tidak dapat bagian. Sama-sama punya duit, sama-sama kaya. Cuma dendam tidak hilang-hilang gara-gara masalah sepele. Sudah kalau sampai setahun yang diboikot itu seperti menumpahkan darah saudaranya tersebut. Ada dalam satu hadis, tapi hadis yang ini ada diperselisihkan tentang kesahihannya. Yaitu di mana Rasulullah SAW mengatakan salasatun la turfa'u lahum salatum fawqa ru'usim shibran. Ada 3 orang yang tidak diangkat salatnya melebihi kepalanya, artinya tidak diterima salatnya. Di antaranya akhwani mutasariman, 2 orang yang saling memboikot, ya, maka tidak akan diterima salatnya. Namun di sini ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Tapi intinya kerugian orang yang saling boikot ini dialami oleh mereka, ya. Seandainya hadis yang tadi kita sebutkan sahih, maka ini lebih parah lagi. Bayangkan dia semangat ke saf pertama, ternyata tidak diterima salatnya. Dia salat berjamaah tidak diterima salatnya. Namun tadi hadis tadi masih diperselisihkan oleh para ulama, ya. Baik, fikih berikutnya, bagaimana cara membatalkan pemboikotan. Caranya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya yang memulai salam. Dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika sudah lewat 3 hari, falyalqihi, maka hendaknya dia datang ke saudaranya dan dia mengucapkan salam. Tidak ada cara lain kecuali mengucapkan salam, ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Apakah maksudnya hanya sekedar memberi salam ataukah harus kembali seperti sedia kala? Kita ambil zahir hadis. Zahir hadis yang penting adalah memulai salam. Kalau sudah ada salam di antara mereka, selesai. Tidak harus persahabatan kembali seperti dulu, memang sulit, ya. Kalau bisa kembali seperti itu yang terbaik. Tapi manusia siapa yang bisa seperti itu? Seperti kata orang, hati kalau sudah gelas kalau sudah pecah, mau disambung lagi retak-retaknya susah, pasti masih ada bekas retakannya. Hati pun demikian, kalau sudah retak sulit untuk dikembalikan. Tetapi yang penting siapa yang mulai salam maka dia sudah lepas daripada keharaman tersebut. Nah, sudah lebih dari 3 hari. Hari keempat, hari kelima, kalau lebih 3 hari segera dia mulai memberi salam. Dan Rasulullah SAW mengatakan wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya adalah alladzi yabda'u bisalam, yang mulai memberi salam. Rasulullah SAW tidak mengatakan yang terbaik di antara keduanya adalah yang ngaku salah, yang salah kemudian mengaku salah. Rasulullah tidak bicara mana yang salah, mana yang benar. Rasulullah SAW mengatakan yang terbaik adalah yang pertama kali memberi salam. Apakah status Anda sebagai pihak yang benar atau pihak yang salah? Yang pertama memberikan salam, dia yang terbaik. Kenapa? Dia mengalahkan egonya. Dia mengalahkan godaan syaitan yang ingin memecah belah di antara kaum muslimin, di antara dia dan kakaknya, di antara dia dan adiknya, di antara dia dengan tetangganya, di antara dia dengan teman lamanya. Dia mulai memberi salam. Ya, memberi salam tersebut, dia datang ketemu dengan orangnya, maka itu yang terbaik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa saling maafkan, yang terbaik, ya. Kalau dia sudah memberi salam dan yang sana cuek, ya sudah, bukan urusan dia, ya. Ya, yang penting dia sudah mulai memberi salam, ya. Atau dia memberi salam, dia telepon misalnya. Artinya dia berusaha untuk memulai salam, maka dia sudah lepas daripada pemboikotan tersebut, ya. Yang penting dia mulai terlebih dahulu. Dan kalau ada saudaranya mulai, hendaknya dia sambut, ya. Taib. Ini terkait dengan masalah mendiamkan lebih dari 3 hari. Pembahasan yang lebih penting lagi, yang kedua, adalah cara untuk menghilangkan dendam ini yang susah ini. Baik. Bagaimana caranya? Sebelumnya timbul pertanyaan, Ustadz, apakah, ini kita bicara secara hukum fikih,
Ustaz, apakah wajib bagi kita memaafkan orang yang menzalimi kita? Taruhlah sekarang kita merasa kita di posisi yang benar, dia yang zalim. Dia yang cari gara-gara, dia yang mengejek saya, dia yang begini saya, ya. Dia yang mulai memboikot ya. Dan dia yang begini, ya, dia harusnya minta maaf sama saya. Baik. Tentunya orang yang berbuat zalim hendaknya dia minta maaf. Kalau tidak dia dapat masalah di akhirat kelak. Ya. Orang yang berbuat zalim, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Berbuat zalim adalah menimbulkan kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Kegelapan yang bertubi-tubi tersebut ditafsirkan dengan dua tafsiran. Tafsiran pertama yaitu menggambarkan tentang kesulitan akan dihadapi di hari kiamat kelak, mulai dibangkitkan di padang mahsyar dia akan mengalami kesulitan. Ketika dihisab dia akan mengalami kesulitan. Ketika di mizan dia akan mengalami kesulitan. Ketika di sidang dia akan mengalami kesulitan. Kesulitan, kezaliman itu kegelapan yang bertubi-tubi, zulumat, kegelapan bertubi-tubi ditafsirkan dengan kesulitan akan dihadapi pada hari kiamat. Siapa yang tidak? Ya akhi, berat hari kiamat ya. Berat. Ya, maka jangan berbuat zalim. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya zulumatun yaumal qiyamah, maksudnya secara hakiki benar-benar kegelapan. Kapan dia mengalami kegelapan tersebut? Ketika dia akan melewati sirat. Maka dia akan mengalami kegelapan. Dia butuh cahaya untuk bisa melewati sirat, karena sirat adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-saif. Lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan kalau dia tidak lihat sirat, dia akan langsung terjerumus terjungkal dalam neraka jahanam yang apinya hitam sangat panas ya. Ketika itu dia butuh cahaya ya. Maka ada sebagian kaum yang diberikan cahaya cuma sejempol sehingga dia berjalan, nanti kalau cahayanya redup dia berhenti. Nanti cahayanya lagi dia jalan lagi. Ada orang mukmin yang cahayanya sempurna, besar seperti gunung, ada yang seperti pohon korma. Ketika itu orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, ya Rabb kami sempurnakanlah cahaya kami. Orang munafik dikasih cahaya kemudian dihilangkan cahayanya. Nah, orang yang berbuat zalim dia akan mengalami kegelapan pada saat tersebut. Itu adalah ujian terakhir antara masuk surga atau masuk neraka ketika melewati sirat. Di saat dia butuh untuk selamat, justru dia dikasih kegelapan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka binasalah dia. Maka jangan berbuat zalim kepada orang lain. Ini perkara yang sangat berat. Kalau seorang berbuat zalim, segera minta maaf kepada orang yang dia zalimi. Ya. Segera minta maaf kepada orang yang dia zalimi. Jadi ini sangat penting bagi kita semua. Coba kita cek kehidupan kita ini, siapa yang orang kita zalim. Segera kita minta maaf, mungkin dengan kata-kata kita pernah menghinanya, atau dengan fisik ya. Saya kenal dulu ada teman saya di sekitar tahun 2000-an mungkin. 2000 atau 1999. Ketika itu ada pengajian, terus kemudian ada yang salah paham sampai ada salah seorang dari mereka datang kemudian memegang kerah baju kawan saya tersebut, mau dipukul, dipegang kayak gini. Itu kejadian tahun 1999 kalau tidak salah, atau tahun 2000 sekitar gitu. Kemudian berlalu. Kemudian pas kemarin corona, orang yang pegang begini dia meninggal dunia ya. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dia sempat datang kepada kawan tersebut dan minta maaf. Bayangkan corona tahun berapa? Tahun 2019 atau 2020. Artinya 20 tahun kemudian. Tapi Allah beri taufik kepada dia untuk minta maaf sebelum dia meninggal dunia. Alhamdulillah. Kemudian yang dizalimi memaafkan. Tapi dia ingat dosa tersebut. Bahwa dia pernah bikin kawannya seperti itu. Dan ini bukan masalah sepele. Karena semuanya ada hitungannya. Ini bikin orang begini memang kira tidak ada hitungannya di akhirat. Ada hitungannya di akhirat. Dan bayarannya nanti dengan kebaikan-kebaikan. Dengan hasanat, pahala yang kita miliki untuk bayar gara-gara pernah bikin orang seperti ini. Dia ingat dan dia minta maaf. Setelah dia minta maaf, kemudian dia meninggal dunia. Dan sebagian orang diberi taufik oleh Allah terbetik dalam benaknya untuk mengingat kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan. Sebelum dia meninggal atau sebelum orang yang dia zalimi meninggal dunia. Sebagian cuek aja. Dia zalimi orang, dia cuek. Entah dia meninggal duluan atau orang yang dia zalimi meninggal duluan, urusannya di akhirat. Dan kita tidak ingin punya urusan di akhirat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia ditikam, dia tanya, siapa yang menikam saya? Ketika ditikam, kata Al-Majusi, gulam Al-Mughirah. Ya, yaitu Abu Lu'lu'ah Majusi, orang Majusi. Maka Umar, seingat saya dia berkata, segala puji bagi Allah tidak menjadikan masalahku dengan orang muslim. Alhamdulillah orang kafir enggak apa-apa, kita berhadapan dengan orang kafir pada hari kiamat kelak. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang muslim, siapapun dia pasti masalah. Kita di dunia saja kalau sidang dengan orang, meskipun kita di posisi yang benar, repot. Sidang kemudian datang dia punya pengacara membela dia, repot lah, masalah lah.
Kita nggak pingin masalah di dunia. Apalagi kalau sidang dalam posisi kita yang salah dan yang menyidang adalah Allah Subhanahu wa taala. Binasa kita. Oleh karena seorang punya berbuat zalim, segera minta maaf. Segera minta maaf. Ya. Baik, kita bicara tentang orang yang berbuat zalim, segera minta maaf. Sekarang kita bicara orang yang dizalimi. Yang sakit hati, yang dendam. Kenapa dia dendam? Karena dendam karena merasa dizalimi. Ya. Dendam ya, karena merasa dizalimi. Baik. Akhirnya kita bahas pertama. Apakah wajib bagi orang dizalimi untuk memaafkan? Apakah dia boleh menyimpan dendamnya sampai mati? ini saya ingin dendam, saya diamkan, pokoknya dia yang dosa, dia yang bikin masalah, saya diamkan sampai hari kiamat kita ketemu. Ya. Apakah dia wajib untuk memaafkan? Maka ini dibahas oleh para ulama. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya seorang tidak wajib memaafkan. Karena benar memaafkan itu yang terbaik. Tapi kalau bicara apakah wajib memaafkan? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan seperti dia boleh membalas sebagaimana keburukan yang dia alami. Ya. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Tapi memaafkan itu lebih baik. Ya, tapi boleh membalas, ya. Kata Allah wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bi. Kalau kalian membalas maka balaslah sebagaimana kalian dizalimi. Boleh membalas setimpal, boleh. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Siapa yang buat kezaliman kepada kalian, maka balaslah setimpal seperti apa yang kezaliman yang dia berikan lakukan kepada kalian. Jadi dalil menunjukkan bahwasanya seorang boleh saja tidak membalas dendam. Adapun hadis-hadis ya bahwasanya wajib memaafkan kalau ada orang yang minta maaf, maka hadis-hadisnya semua dhaif maupun maudhu, ya. Bertentangan dengan ayat-ayat. Ayat-ayat menjelaskan boleh untuk apa? Boleh untuk membalas, ya. Karena sebagian orang mengatakan, "Ustaz, saya sudah minta maaf, dia tidak memaafkan saya." Dosa dong Ustaz dia. Lah kamu enggak wajib dia maafkan kamu, enggak wajib. Salah sendiri kamu kenapa zalimi dia? Ini bahayanya orang zalim. Seandainya yang dizalimi tidak memaafkan itu hak dia. Adapun hadis-hadis yang mengatakan wajib memaafkan dhaif semuanya. Seperti dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man i'tadhara ila akhihi bi ma'dhiratin falam yaqbalha kana alaihi mithlu khati'ati sahibi maksin." Barang siapa yang saudaranya minta maaf kepada dia, kemudian dia tidak maafkan, maka dia berdosa seperti dosa pemungut pajak. Ya, dosa besar, tapi hadisnya dhaif ya. Kemudian hadis yang lain, misalnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man i'tadzara ila akhihi al-muslim min syai'in balaghahu anhu falam yaqbal udhrahu lam yarid alayya al-haud." Siapa yang saudaranya datang minta maaf atas masalah ya, kemudian dia tidak maafkan, maka dia tidak akan datang ke telagaku pada hari kiamat. Kalau hadisnya hadis maudhu ya, atau hadis dhaif ya. Ya, di situ ada perawi yang kadzdzab, hadis palsu ya. Intinya hadis-hadis ini secara lafalnya, secara sanadnya palsu atau dhaif, dan secara matannya bertentangan dengan ayat-ayat yang membolehkan seorang tidak memaafkan. Dari sini saya tekankan lagi kepada orang yang berbuat zalim, ya. Jangan lupa untuk minta maaf. Mungkin dia tidak maafkan kamu sekarang, tapi mungkin tahun depan, 2 tahun lagi. Manusia, apalagi orang Indonesia, mudah memaafkan. Bukan tipe pendendam. Dia dendam sekarang, mungkin kondisinya lagi tidak nyaman. Nanti mungkin dia lagi nyaman, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, datang minta maaf sama dia. Kalau kamu yakin kamu yang salah, maka jangan ragu-ragu minta maaf. Baik, yang diminta maaf, ya, meskipun tidak wajib untuk memaafkan, tapi yang afdal adalah jangan dia menyimpan dendam, Maka cara untuk menghilangkan dendam, bagaimana caranya? Ya, kita akan bahas ini. Ya, sekedar memberi motivasi kepada ibu-ibu agar jangan dendam, apalagi dendam sama suaminya, ya. Agar tidak dendam. Baik. Orang yang dizalimi ada 3 pilihannya. Orang yang dizalimi boleh melakukan salah satu dari perkara-perkara ini.
perkara-perkara berikut ya. Baik, yang pertama ya, dia membalas. Dia membalas di dunia. Dengan syarat harus setimpal. Dengan syarat harus setimpal. Jika tidak, jika berlebihan dia yang berdosa. Berlebih maka dia yang zalim. Dan susah seorang membalas setimpal, sulit. Orang biasanya kalau membalas berlebihan. Makanya kalau dia membalas berlebihan, dia yang zalim sekarang. Orang yang tadi zalimi dia malah terzalimi. Ya, ini sering saya sampaikan. Misalnya ada seorang mengatakan kepada dia, kamu anjing. Ya, kemudian dia balas, kamu anjing, bapakmu juga anjing. Ini dia yang dosa sekarang. Karena dia melebihi. Tapi kalau dia balas sesama, dia balas semua dosanya kepada orang yang memulai. Kata Nabi SAW, al-mustabban alal badi. Kalau ada dua orang saling mencaci maki, maka dosanya kembali kepada yang pertama yang memulai. Ini bilang anjing, ini anjing juga, ini babi juga, ini monyet juga, ini tomat juga. Semua dosa, anjing, babi, monyet, tomat, semuanya kembali kepada yang pertama. Selama dia tidak melampaui batas. Kapan dia melampaui batas, maka dia berdosa karena dia membalas lebih dari kezaliman tersebut. Nah, untuk membalas dengan setimpal tidak mudah. Kita manusia sulit untuk mengatur hati. Tapi boleh, dia boleh balas dengan setimpal. Kemudian yang kedua, dia tidak memaafkan, tapi dia ingin ya orang tersebut dibalas di akhirat. Dibalas atau disiksa di akhirat. Jadi dia tidak memaafkan, atau dia tidak memaafkan. Tapi dia tidak balas di dunia. Tapi tidak balas di dunia. Dia hanya bilang, mungkin dia tidak mampu untuk membalas. Dia bilang, ya Allah, saya serahkan urusan dia kepada Engkau, ya Allah. Azablah dia di akhirat kelak. Misalnya dia berdoa dengan demikian, atau dia mengatakan, ya Allah, balaslah sesuai dengan yang pantas bagi dia. Artinya dia tidak membalas. Dia bilang maki-maki, dia diam aja. Tapi dia tidak maafkan dan dia dendam. Ini orang dendam. Sampai karena dia dizolimi. Sampai hari kiamat dia ingin orang ini disiksa atau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia beruntung ketika dia beruntung? Orang ini beruntung. Beruntung kenapa? Dia tetap untung. Kenapa untung? Pertama, dia puas orang yang menzalimi, ya. Dia puas orang yang menzaliminya dapat hukuman. Orang yang menzaliminya dihukum. Dia puas. Oh, ini dunia dulu suka menzalimi saya, di akhirat Allah balas dan dia lihat dan dia senang. Ya, makanya pada hari kiamat kelak ketika Allah menyidang, orang yang zalim dan dizalimi saling datang. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuqda yaumal qiyamah fid dima. Yang pertama kali Allah sidang pada hari kiamat masalah darah. Maka orang yang terbunuh, dia akan tarik orang yang membunuh dia sambil bawa kepalanya yang berlumuran darah, dia tarik orang yang membunuhnya, dia mengatakan, ya Rabbi hadza qad qatalani. Ya Allah, ini orang telah membunuh saya. Maka Allah sidang ketika itu. Ya. Ini kalau dilihat dibalas oleh Allah, dia senang, ya, puas, bahagia. Ya. Yang kedua, dia dapat apa? Transferan pahala dari orang yang menzalimi, atau dosanya ditransfer, diberikan kepada orang yang menzalimi. Jadi ketika di akhirat kelak, sebagaimana dalam hadis tentang al-muflis, orang yang bangkrut min ummati pada hari kiamat kelak, yaitu orang yang dia punya pahala salat, punya pahala sedekah, pahala zakat, tapi kemudian ketika di hari kiamat ternyata dia pernah zalimi si fulan, zalimi si fulan, maka pahala yang semua di-offer kepada orang yang dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih, kalau ternyata pahala yang sudah habis semua padahal masih ada orang yang zalimi, kebalikan dosa mereka diambil, dia yang tanggung. Ya, ukhidat min sayyi'atihim fatuhmalu alaihi thumma yutrahu finnar. Maka dosa-dosa mereka diambil, dipikulkan kepada dia, kemudian lemparkan dalam neraka jahanam. Jadi intinya orang yang dizalimi beruntung.
Kalau dia balas di dunia, selesai. Tapi kalau dia tidak balas, dia bilang nanti di akhirat, dia tetap beruntung. Ini oke, pilihan kedua. Jadi ini pilihan pertama, pilihan kedua. Terserah ibu mau pilih yang mana ya. Pilihan yang ketiga, dia maafkan di dunia. Dia maafkan. Di dunia. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena ada keuntungan dunia, keuntungan akhirat. Ya, keuntungan di dunia, di akhirat. Baik. Di dunia, apa keuntungan yang didapatkan? Dia tentram, hati tenang. Tenang ya, tidak darah tinggi, tidak kolesterol naik karena benar. Untuk lihat coba nonton dokter-dokter cerita, saya kemarin nonton tentang masalah jantung koroner ya. Kenapa? Ketika seorang stres, ini ternyata sebab yang di luar dugaan. Orang menyangka biasanya orang kalau kena ini karena inilah, karena kolesterol lah, karena apa. Tapi ternyata di antara faktor yang sangat kuat adalah stres, jengkel, dendam. Ini merubah sel-sel dalam tubuh sehingga akhirnya membuat orang mudah untuk terkena macam-macam ya. Oleh karenanya ketika orang di dunia dia memaafkan, dia tenang, tentram. Dia bisa ngobrol sama anak istri, dia bisa bercanda sama teman-temannya. Dia maafkan, sudah selesai. Ya, dia maafkan. Karena dia tahu bahwasanya ya ini sudah takdir. Ini mungkin karena dosa-dosa saya. Dan dia tenang, dia bisa bercanda dengan anak istrinya. Tapi kalau coba dia tidak memaafkan, pulang muka ngambek sama suami diomel-omelin, anak diomelin, kerja bisa enggak beres karena dendam yang tidak pernah terlampiaskan. Ya. Dia bilang nanti hari kiamat saya akan ini seperti ini. Dia sengsara ya. Tapi kalau dia maafkan, dia dapat keuntungan duniawi, hati tenang. Kemudian yang kedua, derajatnya semakin naik. Semakin naik. Kata Nabi SAW, Rasulullah SAW bersumpah tentang 3 perkara, di antaranya wa ma zada al-abda bi afwin illa izzan. Tidaklah seorang hamba yang maafkan kecuali semakin mulia. Dia semakin mulia. Bahkan mulia di mata musuhnya yang dia maafkan. Ini sudah aturan ilahi, aturan langit seperti itu. Orang yang mudah maafkan dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara zahirnya, kamu maafkan apa gitu, kamu rendah, kamu kalah, jangan maafkan, enggak, maafkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menakjubkan terkadang musuhnya bisa jadi kawan. Ya. Idfa billati hiya ahsan. Kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Ya. Dapat kenikmatan duniawi. Kita punya masalah sama orang, dia yang salah, kita yang benar. Tapi kita maafkan. Ya, kita balas dengan kebaikan. Dia ngejek kita kasih kue. Dia gibah kita kasih kue, kirim kue sama dia. Subhanallah, kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, bisa jadi ya orang yang kau bermusuhan dengan dia tiba-tiba menjadi kawan baikmu. Tapi kata Allah, ma yulaqaha illa alladziina sabar. Tidak ada yang bisa melakukan ini, membalas keburukan dengan kebaikan kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang mendapatkan bagian yang besar. Orang yang bisa maafkan orang hebat. Yang bilang hebat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi dia dapat keuntungan duniawi. Keuntungan di akhirat banyak ya, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, si A zalimi kamu, si B zalimi kamu ya. Si C zalimi kamu. Kamu menzalimi dirimu banyak di hadapan Allah. Berapa banyak maksiat yang kau lihat, berapa banyak maksiat yang kau dengar, berapa banyak penyakit hatimu, banyak. Kita maksiat sama Allah banyak. Kita mau dimaafkan atau tidak? Dimaafkan, maafkan mereka. Ya. Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Lapanglah dada dan maafkanlah. Tidakkah kau ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, maafkan mereka. Benar kamu dizalimi oleh 10 orang, tapi kezalimanmu terhadap dirimu di hadapan Allah mungkin ratusan, mungkin ribuan tiap hari. Tiap hari punya deposit maksiat. Kita tidak ingin diampuni? Mudah. Sekarang ada sarana untuk kita diampuni, ampuni orang, kita diampuni.
Ampuni orang, kita diampuni. Ya. Baik. Yang kedua, pahala yang lebih besar. Pahala lebih besar daripada transferan. Daripada transferan. Tadi kita bilang, orang kalau kita nggak maafin orang, kita beruntung di akhirat. Kenapa? Pahala dia dapat transfer, kita dapat. Atau dosa kita kirim. Itu sudah menguntungkan bagi kita. Tapi kalau kita maafkan lebih besar daripada ini, daripada sistem transfer ini. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman afa wa aslaha fa'jruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, balasan keburukan adalah keburukan semisalnya. Faman afa wa aslah fa'ajru Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat perbaikan, fa'ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Ketika Allah mengatakan ajr Allah, ini menunjukkan pahalanya sangat besar. Karena Allah tidak menyebutkan, Allah menyembunyikan, tapi Allah bilang pahalanya urusanku. Berarti pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Ini mirip seperti hadis Nabi tentang puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua pahala amalan anak Adam adalah untuk dia, kecuali puasa adalah untukku dan aku akan membalas pahala puasa tersebut. Intinya, lebih nyaman apa? Lebih nyaman kita maafkan. Ya. Dan sangat kita menderita ketika tidak maafkan. Ternyata orang yang menzalimi kita adalah, atau yang menurut kita dia yang salah, kita yang benar, adalah ternyata orang dekat kita, kakak kita, adik kita, istri kita, suami kita, anak kita. Wah, ini lebih menderita lagi. Ibu kita nggak maafin, ini lebih menderita lagi. Itu pun kalau kita benar. Terkadang seorang salah penilaian, ternyata dia yang salah. Ternyata dia yang salah. Makanya kalau kita renungkan hal ini, kita punya 3 pilihan. Terserah ibu-ibu mau pilih yang mana. Pilihan pertama, balas boleh, tapi nggak dapat apa-apa di akhirat. Pilihan kedua, tidak dimaafkan, nanti urusan akhirat kita beruntung ya. Tapi pilihan ketiga lebih beruntung lagi, kita maafkan di dunia, maka kita dapat kenikmatan duniawi dan juga dapat kenikmatan akhirat. Oleh karenanya, siapa sih di antara kita yang tidak punya masalah ya? Tapi kalau Anda ingin hidup tenteram, jadikanlah dada luang, lapang ya. Jangan sampai seorang kemudian sudah belajar agama, tapi dadanya ternyata sempit ya. Merasa tinggi, ego. Ya, ada kehidupan seperti ini. Tidak ada kehidupan yang sempurna, tidak ada kehidupan yang nyaman. Kita berteman dengan siapapun, pasti ada potensi untuk bermasalah dengan dia. Siapa orang terdekat kita, teman sejawat kita, teman kantor kita, anak buah kita, bos kita, teman dakwah kita, ada potensi untuk bermasalah. Karena tidak ada yang sempurna. Ya. Tapi kalau kita dendam, kita ego, kita hanya menyiksa diri. Oleh karenanya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dendam ya. Kalau ada masalah sudahlah. Kita mau bermasalah sampai kapan? Sudah kita maafkan, kita tenteram. Entar lagi juga kita meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna sa'ata atiyatun inna sa'ata la'atiyah fasfahis safhal jamil. Sungguhnya hari kiamat itu akan tiba, fasfahis safhal jamil, maka lapangkanlah dada dan maafkanlah dengan memaafkan yang baik. Dengan demikian kita akan hidup lebih tenteram, tidak stres, tidak cepat naik kolesterol, tidak tekanan darah tinggi. Ya alhamdulillah bisa bercengkerama dengan anak istri, dengan suami, alhamdulillah. Ketika kita tidak dendam, biarlah manusia berbuat kezaliman kepada kita, ya kita maafkan. Itu karena dosa-dosa kita juga. Tidak boleh dia berbuat zalim kepada kita, karena kita berdosa. Dan siapakah di antara kita yang tidak berdosa? Kita semua pendosa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kalau bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.